orang-orang seperti Panji Gumilang ini ya memang mengerikan. Kalau memang dia berdakwah dengan Islamnya itu ya, itu orang-orang Kristen bisa dilibas habis itu, bisa dimurtadkan oleh Panji Gumilang itu. Serius ya, orang-orang Kristen itu bisa, karena dia menunjukkan Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin, nggak seperti MUI. Orang kalau begitu dengan MUI nggak ada yang mau jadi Islam. Kalau dengan cara Islamnya MUI itu nggak ada yang mau. Tetapi kalau sudah dikasih sinyal itu biasanya kalau sudah begitu Mahfud MD nggak akan ngomong kalau belum ada ini Pak. Jadi memang sepertinya memang sudah ditersangkakan, hanya tinggal penetapan harinya aja, hari tersangkanya. Nah, kalau kita ngomong dan banyak orang ikut ngomong bisa nggak jadi. Makanya saya bilang kalau banyak yang mendukung dari dunia internasional, mereka akan malu. Bisa batal jadi tersangka, bisa. Biasanya kalau bahasa-bahasa seperti ini ya, itu biasanya sudah keluar suratnya, cuma tinggal dikasih tanggal doang. Enggak lah, itu memang kalau zaman Ahok kan juga sama, pokoknya Ahok udah masuk penjara. Jadi Ma'ruf Amin, bayangin ya dengan kata-kata yang sama, dengan ekspresi yang sama. Kalau Panji Gumilang tidak kita habisi, kita bisa celaka, gitu kan? Bayangin tuh. Biasanya begitu ya. Ini cara ininya mereka, bahasa meta komunikasinya adalah begitu. Nanti sudah ditanggalin, tinggal dikasih tanggal doang. Suratnya sudah ada, cuma tinggal dikasih tanggal aja. Ekspresinya dengan sama tuh bahasanya. Jadi sebenarnya dibalik semua ini adalah wapres. Ya, wapresnya jual ke si Mahfud MD, dibeli sama Mahfud MD. Untuk dia sange menjadi wapres. Karena si Mahfud MD-nya lagi sange jadi wapres. Ya kan? Kekuatan Panji Gumilang ini cukup besar juga dengan koneksi-koneksi dia cukup besar juga, dan memang seperti yang dibicarakan di room ini pun tadi kan kita bisa melihat pasal apa yang bisa dikenakan kepada Panji Gumilang. Itu persoalannya kan. Kekuatan Mahfud MD juga nggak sebesar itu. Pertarungan senyap lah ya antara yang pro khilafah dan pro Pancasila nih sepertinya. Dan sempat saya baca tadi ada 70 pengacaranya. Pengacara Panji Gumilang itu ngasih apa ya, warning sebetulnya untuk pemerintah negara kita itu. Satu, perpecahan Indonesia, biang keroknya jelas MUI. Pak Paul, Ya, silakan. mana ini? Silakan, Gesmar. ya, waktunya udah mau nutup ya. Ya nggak apa-apa, ini dong, Gesma terakhir. Iya, iya tadi saya tertarik tuh yang dibilang Pastor Paul itu. Berarti kan kasus Al Zaitun ini satu-satunya politik pencitraan Mahfud MD itu ya, untuk menaikkan ratingnya. Kayaknya agak kurang yakin juga saya Pastor. Bisa apa enggak ada partai yang bisa. Tapi ada juga bisa yang terjebak. Kalau feeling saya sih yang paling dekat itu terjebak ya. Paling, apalagi kan namanya kan sudah disebutkan sama PDIP itu. Jadi memang ini kayaknya dibongkar habis aja sekalian kalau memang itu trik-triknya dia. Terus yang kedua, tadi Panji Gumilang kata Pastor Paul kan pasti masuk tuh. Nah, ada sempat saya baca tadi ada 70 pengacaranya. Pengacara Panji Gumilang itu memang orang-orang di belakang Panji Gumilang ini orang-orang, termasuk informasinya orang-orang hebat juga ya. Itu aja deh pertanyaan saya Pak Pastor. Siapa mau komentari silakan. Ya mau bagaimana, kan namanya juga cari salah, begitu Gesmar. Kan namanya juga cari salah. Sampai sepatu aja kan mau dicari. Dia pakai sepatu apa, tadinya jalan di mana, kakinya injak apa, itu kan dicari semua. Betul. Kan udah disetting. Yang jelas aja begini, kita udah melihat MUI memakai ahlinya
si Tongos. Ya UAS itu kan menista agama jelas-jelas. Kok aneh MUI memakai dia sebagai ahli agama, sedangkan dia sudah jelas menista agama Kristen. Kan beda. Panji Gumilang tidak menista, kan tidak menghina. Nista itu kan artinya menghina, bukan mentafsir. Beda itu mentafsir dengan menghina. Wah ini, mereka aja nggak tahu bahasa kok. Emang dasar apa? Pak Paul bilang goblok. Ini arti kata nista aja dengan menghina dengan menafsir aja nggak bisa dibedakan. Itu aja Pak Sur Paul. Pak Wang, si Somad kan jadi saksi ahli, biar aja dia langsung ke polisi, ahli langsung ditangkap sama polisi. Nggak bisa Irina Andono nyuruh saksi ahlinya aja nggak ditangkap. Ingat nggak Irina Andono kan jadi saksi ahlinya lawan Ahok kan, nggak ditangkap. Enggak lah, itu memang kalau zaman Ahok kan juga sama, pokoknya Ahok udah masuk penjara. Yang Jadi penting, Ma'ruf Pak, Amin, bayangin ya dengan kata-kata yang sama, dengan ekspresi yang sama. Kalau Panji Gumilang tidak kita habisi, ya, kita bisa celaka, gitu kan? Bayangin tuh. ya benar. Ekspresinya dengan sama tuh bahasanya. Jadi sebenarnya di balik semua ini adalah Wapres. Ya, Wapresnya jual ke si Mahfud MD, dibeli sama Mahfud MD. Dia Untuk sange menjadi wapres. karena si Mahfud MD-nya lagi sange jadi Wapres. Ya kan? Ya kan? Dipilih. Itu kan logika yang sangat gamblang banget itu. Pokoknya harus masuk penjara Panji Gumilang. Mahfud saya MD kan Pak Panji Gumilang harus, ide saya dari dulu dia harus konfrontasi. Ya, ya harus ada dari kekuatan elemen masyarakat yang harus sama-sama ininya, sama-sama beraninya bromocora. masanya banyak Pak. Ya, Ya tapi kan kalah masa kemarin di demo berhari-hari bersilit-silit berbangsat-bangsat itu kemarin. Ya kan? iya. Kacau. Kacau. Oke, Pak Sandiamar tolong menutup, Pak. Pak Sandiamar tolong tutup, lalu kita ini ya, kita berdoa. Silakan Pak Sandiamar. Baik, terima Oh, ini kasih. ada Pak, sebentar, ini ada Pak Napoleon Bonaparte, kasih lewat dulu deh sebentar deh. Oh iya. Napoleon Tumbar nih, ada wah ini itu. orang penting ini. Sama Tumbar. Ini sama Butumbar nih, Butumbar nanti Butumbar yang tutup dalam doa. Pak Napoleon. Mana nih Pak Napoleon nih? Napoleon Bonaparte. Wah, iya Napoleon Bonaparte. Nih. Shalom. Shalom Pak Napoleon. Wah, Ya. takut saya. Salam Pak Paul, salam teman-teman di Diaspora Amerika. Dikasih lewat, ntar nanti Belanda dijajah lagi. Nanti dikasih tinja lagi. Gak ada tinja Pak ya. Jadi yang ini nggak main tinja Pak. Jadi kalau saya mungkin agak berseberangan juga sih dengan apa namanya dengan tadi yang pemikiran Pak Paul tadi tentang masalah tersangka. Kalau yang saya amati sebenarnya kekuatan Panji Gumilang ini cukup besar juga dengan koneksi-koneksi dia cukup besar juga, dan memang seperti yang dibicarakan di room ini pun tadi kita bisa melihat pasal apa yang bisa dikenakan kepada Panji Gumilang. Itu persoalannya kan, penistaan jelas tidak, dan yang lain-lain. Dan sekarang masalahnya kan awal dari semua ini kan adalah penistaan agama. Tapi kenapa Mahfud MD melarikan itu kepada pencucian uang dan segala macam? Dan ini kan memang ada indikasi ya, seperti tadi dikatakan sange mau jadi wapres dan segala macam. Bisa saja, tapi saya pikir kekuatan Mahfud MD juga nggak sebesar itu juga. Jadi ini kelihatannya memang ada pertarungan senyap lah ya antara yang pro khilafah dan pro Pancasila nih sepertinya. Dan kemudian saya melihat di beberapa permukaan itu sudah mulai banyak nih dukungan-dukungan kepada Al Zaitun. Masih banyak orang-orang yang memang masih mencintai negara ini, mencintai perbedaan, mendukung Panji Gumilang. Kalau orang yang pernah datang ke Al Zaitun
Kalau saya sebagai seorang Kristen, saya melihat dengan sistem manajemen pendidikan yang di Al Zaitun itu sudah jamak ya, di pendidikan orang Kristen dan Katolik itu jamak ya. Tapi kalau di ponpes Islam, ya saya pikir apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini memang sangat modern, sangat mandiri, dan ini terus terang kalau bagi saya pribadi, ini pemikiran saya pribadi. Saya sebagai orang pribadi sangat takut dengan ponpes Islam modern seperti Al Zaitun. Takutnya kenapa? Karena ponpes Islam seperti Al Zaitun inilah yang bisa mencerdaskan umat Muslim. Kenapa saya bilang begitu? Dengan sistem pendidikan yang canggih seperti itu, mereka punya kader-kader yang nanti akan bisa menguasai negara ini. Dan saya sebagai minoritas akan berpikir anak cucu saya akan dapat jatah apa kalau secara jumlah saja kita kalah dan mereka juga sudah pintarnya sama dengan kita. Itu persoalannya. Tapi terlepas dari itu semua, kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang adalah semangat kebangsaannya, semangat mengakui perbedaan, dan semangat toleransinya. Itu yang terpenting. Nah, kalaupun memang ada kelompok-kelompok tertentu yang memang untuk mau menghancurkan Al Zaitun, saya pikir ya wajar-wajar saja, karena memang ini tahun politik ya. Tahun politik, bagaimanapun juga sekelompok orang menjual keyakinannya bahwasannya kalau tanpa memilih kelompok-kelompok tertentu ini, nanti Anda sebagai pejabat nggak dapat dukungan suara. Kan itu jualan-jualan tahun-tahun politik seperti ini. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh berbagai macam orang yang punya kepentingan, dan tentunya asetnya Al Zaitun ya sangat seksi untuk dijarah. Itu udah jelas. Karena banyak seruan untuk membubarkan, tapi kan dari Wapres sendiri kan bukan dibubarkan, tapi dibina kan. Nah, inilah yang menjadi pembicaraan hangat kita hari ini, bahwasannya kalau saya berpikirnya agak berseberangan. Panji Gumilang kelihatannya agak sulit untuk dijadikan tersangka. Begitu saja Pak Paul, terima kasih. Luar biasa, bagus ini ya. Tetapi kalau sudah dikasih sinyal itu biasanya kalau sudah begitu, Mahfud MD nggak akan ngomong kalau belum ada ini Pak. Jadi memang sepertinya memang sudah ditersangkakan, hanya tinggal penetapan harinya aja, hari tersangkanya. Kalau saya bilang itu hanya cek ombak aja Pak, karena nanti efeknya akan besar nanti perlawanannya Pak. Nah, kalau Malah Pak Paul bisa jadi tidak akan ditersangkakan setelah mendengar perbincangan di sini, Pak. Nah, kalau kita ngomong dan banyak orang ikut ngomong, bisa nggak jadi. Makanya saya bilang, kalau banyak yang mendukung dari dunia internasional, mereka akan malu. Bisa batal jadi tersangka, bisa banget, ya. Karena ini masalah pertaruhannya kan harga diri bangsa kan. Tetapi masalahnya, ya, ini biasanya kalau bahasa-bahasa seperti ini, ya, itu biasanya sudah keluar suratnya, cuma tinggal dikasih tanggal doang. Biasanya begitu ya. Ini cara ininya mereka, bahasa-bahasa metakomunikasinya adalah begitu. Nanti sudah ditanggalin, tinggal dikasih tanggal doang. Suratnya sudah ada, cuma tinggal dikasih tanggal aja. lihat sambil lihat ini kan. Jadi kan ngelontarin ini kan, melontar umpan dulu kan. Lontarin umpan, lalu lihat siapa yang makan umpannya. Dan bagaimana cara makan umpannya. Tapi itu balik lagi, ini kan opini ya, ini kan opini, dan kita membangun opini. Sebetulnya memang kalau kita mau cerita politik Islam Kristen, orang-orang seperti Panji Gumilang ini ya memang mengerikan. Kalau memang dia berdakwah dengan Islamnya itu ya, itu orang-orang Kristen bisa dilibas habis itu, bisa dimurtadkan oleh Panji Gumilang itu. Serius ya. Orang-orang Kristen itu bisa, karena dia menunjukkan Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin, nggak seperti MUI. Orang kalau begitu dengan MUI nggak ada yang mau jadi Islam. Kalau dengan cara Islamnya MUI itu nggak ada yang mau. Tapi dengan cara Islamnya Panji Gumilang, justru orang lihat loh, kok ini Islamnya beda nih.
Itu mungkin 30 tahun lalu, Pak, sebelum ada internet, Pak. Sekarang kan kita bisa Google, Pak. Ya, Dengarkan Christian Prince saya secara terbuka, kita bisa paham, Pak. Nah, tetap beda Pak, karena saya kan juga masuk ke masyarakat, tidak semua orang percaya apa yang di internet. Ada orang yang real, ada orang yang masuk ke masyarakat, mereka dengar laporan ini, ya itu kan oknum. Mereka selalu bilang, oh itu kan penafsiran. Tapi kita lihat ini orang ini baik-baik aja kok. Itu benar begitu ya, sehingga segudang fakta tentang Islam yang tidak baik pun tidak akan mempan. Jadi sebenarnya Panji Gumilang ini adalah sebuah kalau kita cerita jumlah kuantiti ya, cuman saya bukan Kristen yang urusan dengan kuantiti, urusannya adalah hati. Nah itu loh masalahnya. Jadi keselamatan itu bukan kuantiti, bukan jumlah Kristen yang terdaftar di gereja, nggak urusan. Yang penting hatinya. Bahkan mungkin jangan-jangan Panji Gumilang aja udah jadi Kristen kali. Maaf kata ya, Bu Tumbar silakan. Bu Tumbar saya nobatkan nih Pak Paul sebagai khotib Kristen wanita pertamanya Galarua nih Pak. Mana Bu Tumbar? Khotib ya. Khotib ya Pak. Ya, nanti dibayat deh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Ini modern ini. Ya, saya cuman ngasih warning sebetulnya untuk pemerintah negara kita itu. Satu, perpecahan Indonesia, biang keroknya jelas MUI. Dua, kalau terjadi istilahnya Al-Zaitun itu kan banyak sekali masanya. Terus ada bentrokan, ini salahnya di pemerintah. Dua, jadi pemerintah itu andil besar karena takut dengan ormas MUI. Tiga, TNI kalau tidak ambil alih, Indonesia bubar. Jadi saatnya ini TNI harus siap-siap. Yang Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 4, daerah-daerah ini sudah menyiapkan diri. Yang cinta Indonesia, yang cinta Pancasila, mereka sudah bersatu, berikrar bersama-sama. Di Yogyakarta, di Solo, pokoknya yang Jawa itu sudah ada kesatuan. Mereka akan melawan MUI, jadi hati-hati nih MUI. Jangan anggap bahwa di Indonesia itu mayoritas. Karena apa? Mereka sudah balik KTP, KTP-nya sudah ganti. Jangan sombong lagi di MUI ya. MUI itu udah untuk Islam di Indonesia ini sudah banyak yang sudah ganti. Saya aja yang belum karena dipersulit nih. Saya masih KTP masih seberang sono. Tapi untuk tahun ini saya usahakan tetap saya maju untuk tak urus sendiri. Jadi Indonesia harus waspada dalam hal ini karena apa? Kalau terjadi pertumpahan darah gara-gara Panji Gumilang di Pulau di Plekoto kayak gitu, di Plekoto ini namanya di Plekoto sama pemerintah. Ngomong aja mau ngerampok gitu. Di Plekoto itu artinya apa Bu? Tolong jelaskan dalam bahasa Indonesia Bu. Iya saya kan Ini bahasanya Nyi Roro Kidul ini. Di Plekoto. Oh, Bapak. Plekoto itu dikerjain gitu loh. Dikerjain. Di Plekoto. Jadi dikerjain dengan cara kasar itu namanya di Plekoto Pak. Aduh, dengan kasar ini, bukan dengan halus lagi, itu sudah kasar sekali. Jadi Indonesia udah ikut-ikutan dalam hal ini. Jadi kalau nggak ada TNI masuk ambil alih masalah ini, bubar Indonesia, bubar jalan gitu. Ya gara-gara MUI sebetulnya biang keroknya nanti di dalam sejarah yang akan datang akan tertulis itu. Apa MUI nggak malu ini? Ya,
gitu. Saya cuma tambahan itu aja Pak. Moga-moga jadi bahan pemikiran untuk para Oke. Pak Sandiaman silakan tutup kata penutup lalu Bu Tumbar yang berdoa ya. Silakan Pak Sandiaman. Baik. Bu Terima Tumbar kasih, ini Pastor. mungkin mikrofonnya dicopot aja Bu Tumbar, suaranya berisik sekali Bu Tumbar. saya nggak pakai mikrofon ini. Oh, kenapa suaranya berisik sekali ya? Aduh. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan Pak Sandiaman. Baik. Terima kasih Pastor, juga teman-teman lain juga yang diaspora ya. Saya menutup singkat aja dan ini pesan moral. Saya akan bacakan puisi yang baru saya tulis. Mudah-mudahan ini para petinggi negara dan yang suka cuap-cuap bisa mendengar ini. Makan gudeg, minum jus pala. Sudah kenyang, mbok istirahatlah dengan tenang. Jika berkuasa, jangan kemaruk ya. Apalagi maha mudah menghukum Syekh Panji Gumilang. Itu saja Pak, terima kasih semuanya. Silakan Bu Tumbar. Mantap. Mana Bu Tumbar ini? Lo nyalakan mikrofonnya, silakan. Oke, terima kasih. Kita bersatu hati untuk berdoa bersama. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,